Jemaat yang diberkati Tuhan, salam damai sejahtera bagi jemaat sekalian. Puji dan syukur atas pemeliharaan Tuhan yang sungguh dahsyat. Hari ini kita melihat kuasa-Nya menghalau segala sentuhan virus maut COVID-19, sehingga keluarga kita terluputkan dari mara bahaya apapun. Walau kita tidak tahu sampai kapan musibah pandemi COVID-19 ini berlalu, namun tetaplah percaya bahwa tiada yang kekal dalam hidup ini, karena untuk segala sesuatu ada waktunya. Hanya Tuhan dan kuasa-Nya yang maha kekal yang layak menjadi sumber pertolongan kita. Karena itu, sambil menantikan pertolongan Tuhan, kita tetap memelihara sukacita sorgawi dan persiapkan hati membangun mezbah penyembahan melalui ibadah keluarga. Di malam ini secara online pelayan firman akan dilayani oleh Pendeta Max Charles Kapoh STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta. Jemaat, kami undang berdiri untuk menyambut firman Allah hadir di tengah persekutuan keluarga kita, sambil memuji Dia dari nyanyian pelengkap kidung jemaat 1 bait pertama dan kedua. Berdoa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah ibadah keluarga saat ini. Dan kami akan memulai ibadah pada malam ini. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami juga mau berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Max Charles Kapoh STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang, Jakarta, yang akan membawakan firman Tuhan bagi kami, supaya Engkau sendiri memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat Tuhan. Saat ini berkati juga kami yang bertugas dan keluarga yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa. Kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 71, ayat 1 sampai dengan ke-11.
Mazmur 71 ayat yang pertama sampai dengan ke-11 kita membaca secara berbalasan. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 362, bait pertama dan kedua. Masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Maksales Kapoh STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, oleh karena cinta dan kasih sayang-Mu, kembali ya Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk kami dalam satu persekutuan yang mau menyembah memuliakan Tuhan. Bahkan saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan suara Tuhan. Ya Tuhan, suara Tuhan sangat kami butuhkan sebagai pedoman dalam langkah hidup beriman kami. Biarlah diamkan semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, bukalah pikiran kami, dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami, menghayati, dan menjadikan firman Tuhan ini pedoman dalam langkah hidup beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan
yang dibacakan dari Alkitab dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang menyatakan demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang percaya, saudara-saudara, salah memahami dalam pemahaman imannya. Yang saya maksudkan, saudara-saudara yang kekasih, ketika kita berimankan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak yang beranggapan bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang bertaburkan kemuliaan, penuh dengan sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada janji Tuhan seperti itu. Jadi Tuhan tidak pernah berjanji kepada anak-anaknya, kepada orang percaya, kalau mengikut Dia tidak akan mengalami penderitaan. Saudara-saudara, barangkali kita ingat lagu yang berjudul Saya Mau Ikut Yesus. Syair itu, saudara-saudara, mau mengatakan orang yang mengikut Yesus itu dia harus siap juga hidup di dalam penderitaan, dalam susah dan senang. Bukan hanya yang senang saja, tapi juga yang susah juga. Dalam arti di sini, saudara-saudara, adalah penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang baru kita dengar, khususnya kita fokuskan pada ayat yang pertama. Dikatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Saudara-saudara, Rasul Paulus menasihatkan
khususnya orang-orang yang ada di perantauan, khususnya berada di Asia Kecil yang pada waktu pemerintahan Kaisar Nero, ini kaisar yang sangat jahat sekali. Pada waktu pemerintahan Kaisar Nero, saudara-saudara yang kekasih, dia membantai banyak sekali orang-orang Kristen, dianiaya, dibunuh. Dan karena itu, saudara-saudara yang kekasih, banyak orang Kristen yang kemudian dia melarikan diri, menyelamatkan, dan berada di daerah Asia Kecil tersebar. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan Kaisar Nero itu menjadi satu hal yang sangat traumatis. Melihat aniaya, melihat kekejaman daripada Kaisar Nero yang membantai banyak orang-orang Kristen di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menasehatkan kepada orang-orang percaya yang berada di perantauan yang pernah mengalami traumatis penderitaan dari zaman Kaisar Nero. Paulus mau mengingatkan bahwa orang percaya itu harus mempersenjatai dirinya. Ya. Apa, saudara-saudara yang kekasih, persenjataan dirinya itu? Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara yang kekasih, dia siap menderita. Jadi mengikuti Yesus, saudara-saudara yang kekasih, jangan kita berpikir bahwa bertaburkan kemuliaan. Yesus sendiri, saudara-saudara yang kekasih, menghadapi penderitaan. Justru karena penderitaan tersebut, dia kemudian ditinggikan, dimuliakan. Justru karena penderitaan, saudara-saudara yang kekasih, dia dilantik menjadi raja di atas segala raja. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian sebenarnya penderitaan itu, saudara-saudara yang kekasih, adalah bagian yang inherent dalam hidup beriman orang percaya. Jadi tidak perlu kita kaget, tidak perlu kita risau, tidak perlu kita takut sebenarnya menghadapi penderitaan tersebut. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus tidak mengalami penderitaan, kita tidak akan juga melalui penderitaan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, memang ada dua pendapat, saudara-saudara. Ada yang mengagungkan ya tentang penderitaan tersebut. Ada yang memuja penderitaan tersebut. Seolah-olah kalau seseorang menderita itu sangat dekat dengan kerajaan Allah. Karena itu aliran ini, saudara-saudara yang kekasih, mereka senang menghadapi penderitaan itu. Bahkan memang mereka membuat diri, saudara-saudara yang kekasih, menderita begitu. Seperti saudara-saudara yang kekasih, dalam bukunya Warrior of God yang dikarang oleh Walter Knight, ya, itu diberi judul Prajurit-prajurit Allah. Nah, saudara-saudara, golongan ini, saudara-saudara, memang mengagungkan atau memuja-muja penderitaan. Ya. Misalnya, saudara-saudara yang kekasih, mereka pantang menggunakan api, ya, pantang memakai makanan itu yang ada bumbu-bumbunya, mereka makan yang hambar-hambar, yang mentah-mentah begitu. Ya. Demikian juga pakaian-pakaian tidak boleh lebih daripada satu, cukup satu saja. Ya. Demikian saudara-saudara yang kekasih, inilah aliran-aliran yang sangat mengagungkan
atau memuja-muja Tuhan. Karena bagi mereka penderitaan itu dekat dengan kerajaan sorga. Yang lain, saudara-saudara yang kekasih, ada yang aliran yang amat menakuti penderitaan, sehingga yang mereka kejar, saudara-saudara, adalah kenikmatan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, ini dipengaruhi dengan aliran hedonis. Aliran hedonisme ini, saudara-saudara, aliran yang sangat menganut bahwa yang harus kita kejar adalah kenikmatan dalam hidup ini, ya, bukan penderitaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana sebenarnya dengan sikap dari Yesus Kristus terhadap penderitaan? Rasul Paulus tadi, saudara-saudara yang kekasih, ya, di ayat yang pertama, ya, jelas sekali begitu. Teladan hidup Tuhan Yesus bersedia menderita harusnya menjadi inspirasi, ya, menjadi inspirasi bagi seluruh warga jemaat di dalamnya. Kamu harus dipersenjatai dengan pikiran yang demikian, yaitu pikiran yang siap menderita ketika itu memang dibutuhkan. Ya. Artinya, saudara-saudara yang kekasih, kalau itu tidak dibutuhkan, tidak perlu kita mencari-cari penderitaan. Kesediaan menderita, saudara-saudara yang kekasih, oleh karena konsekuensi kita berimankan kepada Kristus Yesus Tuhan kita itu, nah itu yang harus, saudara-saudara yang kekasih, ada di dalam hati kita atau hidup orang beriman di dalamnya. Kesediaan menderita itu, saudara-saudara, artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan, saudara-saudara yang kekasih, bagian sekali lagi di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Kita ingat, saudara-saudara yang kekasih, ya, apa yang pernah disampaikan, ya, di dalam firman Tuhan. Yesus Kristus sendiri, saudara-saudara yang kekasih, konon berkata, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, dipermuliakan namamu. Nah, saudara-saudara, pada satu pihak, sekarang jiwaku terharu. Kata-kata Yesus, itu berarti ia tidak mencari-cari penderitaan, karena ia menikmatinya juga. Penderitaan adalah penderitaan yang bila mungkin ingin ia hindari. Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi tidak dengan harga yang berapa saja, tidak asal cepat, asal enak dan asal gampang. Penderitaan itu tidak dicari, namun ia mesti datang, pantang kita lari, saudara-saudara. Bila penderitaan memang adalah harga yang harus ia bayar untuk hidup yang berarti, itu pula yang akan ia lunasi. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah gambaran sebenarnya orang yang mempunyai gambaran misi dan visi yang jernih. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia, mengungkapkan visi yang pasti. Bapa, dipermuliakan namamu. Menyingkapkan kesadaran tentang misi yang mesti dititi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, orang yang hidup dengan visi dan misi yang pasti adalah orang yang ingin hidup dengan penuh isi
penuh isi dan mati dengan penuh arti. Hidup dengan prinsip, mati juga dengan prinsip. Bila penderitaan pun penuh arti, sebenarnya tak perlu dicari dan tak perlu dihindari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu di malam hari ini yang mengingatkan kami Bapa di surga supaya kami menjadi pengikut Kristus yang juga siap untuk menderita. Tapi penderitaan bukanlah kami agung-agungkan, kami puja. Tapi penderitaan juga bukan kami hindari. Tapi kalau itu merupakan bagian daripada konsekuensi kami dalam hidup beriman kami, pantang untuk kami menghindarinya Bapa di surga. Sebab Tuhan kami Yesus Kristus pun tidak menghindari penderitaan. Kalau itu merupakan bagian daripada karya keselamatan Bapa di dalam hidup Yesus Kristus. Demikian juga kalau itu merupakan karya kehendak Allah yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kami. Kami harus menghadapi penderitaan, kami siap menghadapinya. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat kami menghadapi penderitaan karena pandemi COVID-19 ini, Bapa di surga, kami siap juga menghadapinya Bapa, dengan segala konsekuensinya. Tapi kami percaya Bapa di surga, kuasa pandemi COVID-19 tidak lebih tinggi daripada kuasa Allah dalam Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan saatnya bahwa badai pandemi COVID-19 ini akan berlalu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Bapa di surga, agar di saat-saat ini kami siap untuk menghadapi penderitaan karena COVID-19 ini. Tapi kami yakin Tuhan tidak ada penderitaan yang tidak berakhir. Sama seperti Tuhan kami Yesus Kristus lewat penderitaan dimuliakan, ditinggikan. Kami percaya pun kami mampu melewatinya. Kami mampu menang Bapa di surga menghadapi penderitaan, termasuk juga penderitaan karena pandemi COVID-19. Asalkan kami benar-benar juga Tuhan, kami mematuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah kami untuk memperhatikan protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan memakai ilmu pengetahuan hingga menghindarkan kami Bapa di surga dari paparan COVID-19. Secara khusus berikan kami imunitas yang kuat Tuhan. Dan imunitas yang kuat itu karena imanitas kami, keyakinan kami yang kokoh pada kedahsyatan kuasa Allah yang bertindak atas alam semesta dan diri kami dan pengalaman-pengalaman hidup beriman kami. Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, sama seperti Tuhan kami Yesus Kristus menghadapi penderitaan pun Dia menikmati, karena ada ajaran-ajaran,
ada pengajaran di balik penderitaan, termasuk ketika kami menderita karena COVID-19 ini. Banyak hal kami belajar Bapa di surga, bahwa bergereja pun juga bisa dimulai dari rumah. Selama ini rumah sering kami hanya pahami sebagai tempat berteduh dari teriknya matahari dan turunnya hujan. Tapi rumah adalah rumah doa di dalamnya. Demikian juga Bapa di surga. Belajar atas kehidupan ini, belajar bukan hanya di dalam ketika kami di sekolah, tapi belajar juga di tengah-tengah kehidupan realitas ini. Terima kasih Bapa di surga untuk pelajaran yang diberikan juga lewat COVID-19 ini. Perteguhkan iman kami Bapa menghadapinya. Bapa, di dalam Yesus Kristus kami menyerahkan Tuhan untuk para medis yang berhadapan di garda terdepan menghadapi COVID-19. Berikan mereka Tuhan kekuatan, kesehatan, semangat mereka, dan pengabdian yang penuh dengan tanggung jawab. Tuhan, jauhkan mereka dari paparan COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, pengabdian mereka Bapa. Demikian juga aparat penegak hukum, kiranya Tuhan diberikan juga agar mereka benar-benar Tuhan sungguh-sungguh sebagai aparat penegak hukum yang benar-benar mengajari masyarakat supaya disiplin menghadapi Bapa di surga COVID-19 ini. Supaya disiplin dalam kebersihan, disiplin dalam menjaga jarak. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan Bapa di surga. Mereka-mereka, keluarga mereka yang terpapar karena COVID-19 ini diberikan kekuatan, kesabaran. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami menyerahkan, biarlah Tuhan tolong kiranya Engkau sendiri Tuhan yang memakai orang-orang yang berhikmat supaya dapat menemukan vaksin virus 19 ini, COVID-19. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami serahkan dalam tangan Tuhan gereja-Mu Tuhan. Gereja GPIB salah satu denominasi yang Kau hadirkan di 23 wilayah Indonesia. Tuhan berkati majelis sinode, penundaan persidangan sampai tahun depan dalam rangka pemilihan fungsionaris majelis sinode baru dan perelevansian tata gereja dan perangkat-perangkat yang lain di GPIB. Tuhan berkati Bapa di surga supaya tahun depan sampai bulan Oktober semuanya Tuhan boleh berjalan persidangan itu dalam tuntunan Tuhan. Bapa, di dalam Yesus Kristus berkati juga jemaat GPIB Karis, seluruh presbiter, unit-unit misioner, bersama-sama dengan jemaat, panitia, semuanya Bapa di surga. Supaya kami bergandengan tangan bersama-sama, supaya kami benar-benar Bapa di surga mengandalkan Tuhan, dan Tuhan berkati Bapa di surga. Agar jemaat Tuhan tidak terpapar COVID-19. Bungkuslah dengan darah Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa di surga, Tuhan memberkati saudara-saudara kekasih kami yang sakit, baik dalam pemulihan maupun juga yang masih di rumah sakit. Bapak Zebua Gule, Tuhan memberkati kesehatannya, memberkati juga Bapa di surga. Untuk Bapak Benandus Ngil, demikian Bapak Supu Sepa, Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya pulihkan mereka Bapa, kuatkan mereka, dan yakinkan Tuhan Allah yang Immanuel bersama mereka. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus, akhirnya Tuhan kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan anak yatim, piatu, janda, duda-duda. Tuhan juga sertai dan berkati perjuangan hidup mereka karena mereka berjuang seorang diri. Engkau menjadi Allah yang Immanuel bagi kekasih-kekasih kami. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakanlah doa kami ini, karena kami mengalaskan doa ini hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, di tengah beratnya situasi kehidupan yang sedang kita hadapi, hendaklah hati yang bersyukur selalu kita hidupi. Kendati kuasa kejahatan seakan menantang, kita sangat percaya kuasa salib dan kebangkitan Kristus pasti selalu menang. Olehnya, mari kita nyatakan syukur sebagai umat yang lebih dari seorang pemenang. Dengan mengingat ajaran firman Tuhan dari 1 Tawari 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan keluarga dan mengirimnya ke rekening bank atas nama GPIB Karis, sebagaimana yang tertera di halaman pertama tata ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati persembahan keluarga saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 149, bait pertama dan kedua, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu, semuanya daripada-Mu saja ya Bapa. Tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan dan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, yang dapat menerangi setiap langkah hidup kami ya Bapa di surga. Kami juga telah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati keluarga-keluarga yang telah memberi menurut kerelaan hati. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat gereja pakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19,
maka kami akan tetap melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada setiap hari Minggu pukul 7.30 WIB. Dan video ibadah keluarga online akan kami share pada setiap hari Rabu pukul 18.30 WIB. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berikut jadwal ibadah virtual maupun laring di sepanjang minggu berjalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang kita berdiri. Hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Semuanya
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.